Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GEJ Peniel dan juga GEJ Anugerah Cabang Kemendung dengan saya, Pendeta Markus Indrianto. Dalam pembacaan hari ini, Jumat 15 Januari 2021, saya diberkati dari pembacaan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yosia, Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Haleluya. Saya diberkati dari pembacaan pagi hari ini tentang kisah sejarah kehidupan Raja Yosia. Begitu luar biasa, begitu spesial. Mengapa? Karena Yosia menjadi raja atas Yehuda ketika baru berusia 8 tahun, menggantikan ayahnya Amon. Dan dia juga raja kedua dari Yehuda yang dinyatakan oleh Alkitab, yang hidup benar seperti Daud bapa leluhurnya. Yang pertama yaitu Hizkia. Raja Hizkia juga dinyatakan hidup benar seperti Daud bapa leluhurnya. Semakin spesial sejarah, semakin spesial kisah kehidupan Raja Yosia ini karena dia hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, baik secara kepemerintahan dan juga secara kerohanian. Karena bangsa Yehuda saat itu tengah berada di dalam keterpurukan rohani. Karena sebelum Raja Yosia, raja-raja sebelumnya, khususnya orang tuanya sendiri, Raja Amon, hidup jahat di mata Tuhan. Hidup tidak berkenan. Mendirikan mezbah-mezbah Baal, patung-patung, mezbah-mezbah penyembahan berhala. Bahkan di bait Allah dinajiskan dengan pelacuran bakti. Sehingga kehidupan rohani bangsa Yehuda begitu terpuruk. Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka menajiskan tempat kudus Tuhan dengan kelakuan dan tingkah laku mereka. Intinya, mereka membuat hati Tuhan sakit. Dan di tengah-tengah situasi seperti itulah kemudian Yosia memerintah sebagai raja yang ke-16 dari kerajaan Yehuda. Tetapi luar biasa, sekalipun di tengah-tengah situasi kehidupan rohani bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda yang terpuruk, yang hidup jauh dari Tuhan, yang hidup dalam penyembahan berhala, tetapi Raja Yosia yang masih muda tetap hidup benar. Haleluya. Ini teladan yang pertama. Yosia hidup benar di hadapan Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup sungguh-sungguh terpaut sama Tuhan. Hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ini penting. Dan ini keteladanan pertama yang patut sama-sama kita teladani. Di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit, di tengah-tengah kehidupan hari-hari ini yang begitu luar biasa penuh
kejahatan, dosa. Tetapi kita tidak boleh ikut arus dunia ini. Kita harus tetap berani tampil beda dengan dunia ini. Yaitu apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu keteladanan yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat keteladanan Raja Yosia dalam kehidupannya. Yosia hidup rendah hati. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dan 11. Dalam pembacaan kita, 2 Raja-Raja pasal 22. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Ibu saudara, Hizkia memiliki hati yang sangat rendah hati. Hati yang lembut ketika dia mendengar firman dari kitab Taurat yang sudah lama tidak pernah dibacakan di tengah-tengah kerajaan Yehuda, orang-orang Yehuda. Kemudian ditemukan dan dibacakan. Hizkia dengan segala kerendahan hati, dia tersungkur di kaki Tuhan. Bahkan dia mengoyakkan jubahnya. Dan dia mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan tentang kesalahan dan dosanya sebagai pemimpin, sebagai raja. Dan dia kemudian bertanya kepada Tuhan melalui nabiah yang ada di Israel yang bernama Nabiah Hulda. Raja Yosia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan bagi hidupannya dan bangsa dan kerajaan Yehuda. Seorang yang rendah hati, seorang yang lemah lembut, seorang yang siap selalu ditegur oleh firman Tuhan, yang selalu siap untuk mengoyakkan hatinya, tersungkur di kaki Tuhan dan mohon pengampunan ketika firman Tuhan menegur, adalah pribadi-pribadi yang disayang dan dikasihi Tuhan. Dan itulah yang menjadi pengakuan Tuhan kepada Yosia di dalam ayat 19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini, terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, teladan kedua yang patut kita miliki dari kehidupan Raja Yosia, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati. Hati yang siap untuk dibentuk, ditegur. Hati yang lemah lembut, hati yang dengar-dengaran, hati yang mau tersungkur dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Yosia, seorang raja yang luar biasa. Bukan saja dia menyatakan pertobatan pribadinya kepada Tuhan ketika firman Tuhan datang kepadanya,
tetapi dia juga mengadakan pertobatan secara nasional. Ketika dia memerintahkan kitab Taurat yang telah ditemukan itu dibacakan kembali kepada penduduk Yehuda di Yerusalem. Raja Yosia mengadakan pembaharuan secara nasional. Raja Yehuda mengadakan kebangunan rohani secara nasional. Karena penduduk Yehuda telah jauh meninggalkan Tuhan. Penduduk Yehuda telah jauh dan telah melakukan dosa kekejian di hadapan Tuhan. Yosia membawa kembali penduduk Yehuda, kerajaan Yehuda untuk mengalami pertobatan secara nasional dan mohon pengampunan dari Tuhan. Dia menyingkirkan mesbah-mesbah penyembahan. Dia menyingkirkan patung-patung dan menghancurkannya. Dan dia juga mengusir, bahkan membunuh para nabi-nabi, para pelayan-pelayan di mesbah-mesbah penyembahan Baal itu. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia mengembalikan kekudusan, kesucian bait Allah. Bahkan yang terakhir dijelaskan di dalam 2 Raja pasal 23, Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam pembacaan berikutnya hari Sabtu, bahwa dia mengadakan perayaan Paskah seperti yang ditetapkan oleh kitab Taurat Musa, yang dicatat sejak hakim-hakim tidak pernah lagi diadakan di Yehuda. Dia adakan kembali. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini dan dari pengalaman kehidupan Raja Yosia, kita diingatkan betapa pentingnya kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan di tengah situasi kondisi apapun. Kita senantiasa memiliki sikap hati yang benar, yaitu rendah hati, hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, ditegur oleh Tuhan, hati yang mudah bertobat, hati yang senantiasa dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan kita juga harus memiliki kerinduan untuk mengadakan pembaharuan, bukan hanya pribadi, keluarga, tetapi juga gereja dan secara nasional. Kita mohon pengampunan dari Tuhan untuk kehidupan pribadi kita, kehidupan gereja, kehidupan kota kita, bahkan kehidupan bangsa dan negara kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan minta pengampunan, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah kesulitan, pergumulan yang dirasakan oleh bangsa kita seperti ini. Kita wajib untuk berdiri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan, mohon anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan, bersafaat di hadapan Tuhan bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi gereja kita, supaya sungguh Allah boleh mencurahkan anugerahnya, lawatannya, pemulihannya, kasihnya yang akan menyelamatkan dan memulihkan bangsa kita dari ancaman pandemi COVID-19 dan juga dampak ekonomi yang begitu berat hari-hari ini. Biarlah kebenaran ini membuka wawasan kita, pemahaman kita, bahkan kerinduan kita. Hati kita terpanggil untuk kita bersama-sama berdiri seperti Raja Yosia di hadapan Tuhan. Dia menjadi berkat sekalipun dia masih muda. Jadi pakai Tuhan secara luar biasa untuk mengadakan pembaharuan, pemulihan, restorasi, kebangunan rohani. Diawali dari hidupnya, diawali dari keluarganya, diawali dari kota dan bangsanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat pesan Tuhan hari ini dari kisah kehidupan Raja Yosia
Tuhan mengajar kami untuk supaya kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup benar, selalu hidup kudus, tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, selalu hidup dalam rel kebenaran firman Tuhan. Kami selalu hidup rendah hati, hati yang lembut, hati yang dengar-dengaran, hati yang siap untuk dibentuk, diproses, dibaharui Tuhan. Hati yang mudah untuk bertobat. Dan juga biarlah kami juga mempunyai kerinduan, kesadaran, dan beban. Bukan saja bertobat secara pribadi, mengalami kebangunan rohani secara pribadi, tapi juga merindukan terjadi kebangunan rohani di gereja, di komunitas, di kota kami, bahkan bangsa dan negara kami. Terlebih di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, di tengah-tengah ancaman COVID-19, di tengah-tengah ancaman ekonomi, di tengah-tengah ancaman kehidupan yang sulit ini, bila kami terpanggil untuk berdiri bersyafaat di hadapan Tuhan bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi pemerintahan kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami. Sebab kami Tuhan panggil seperti Yosia menjadi pribadi yang membawa pemulihan dan pembaharuan. Berkati umat-Mu, urapan Roh Kudus turun atas kami semua pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dan hamba berdoa berkati setiap sidang jemaat, setiap para pendengar, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun yang mengikuti program ini. Biarlah diberkati oleh Tuhan, disertai, dijaga, dilindungi dalam setiap aktivitas, pekerjaan, usaha, apapun. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari terpapar sakit penyakit, COVID-19 terutama. Dan juga tolong usaha pekerjaannya, beri kelancaran, beri terobosan. Berkati kota kami, berkati bangsa kami. Selamatkan di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan. Tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan jajarannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Hamba berdoa dan mohon berkat bagi hari ini. Setiap aktivitas kegiatan umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Dalam berkat rahmat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Allah Immanuel.